Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman santri sekalian, tepat pada hari ini kita akan melaksanakan agenda ziarah, di mana agenda ziarah ini menjadi agenda wajib teman-teman yang ada di Tebu Ireng official, khususnya di Tebu Ireng online. Bagaimana keseruan kita untuk melaksanakan ziarah pada hari ini dapat kita tanya langsung dan kita wawancara langsung salah satu anggota ziarah yang di sini. Ya, dengan saudara Dimas. Ya, bagaimana saudara Rizal? Ya, Pak, kita ini mau kemana sih? Kok sibuk-sibuk kayak gini pagi-pagi? Jadi kita ini tanya tengah pesan dosa ya. Selama kita berkedua orang kita nggak pernah ziarah bareng. Jadi kita biasa menyebut ala santri. Nah, saat ini kita sedang siap-siap untuk menuju ke makam Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Baik itu teman, ini bisa kita lihat bagaimana keseruan teman-teman udah siap-siap semua ini udah mau berangkat. Jangan lewatkan bagaimana keseruannya. Ikuti kami selalu di channel ini. Oke. Baik teman-teman sekalian, saat ini kita tengah berada di Makbarah atau makam Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dapat kita lihat di sini ada beberapa peziarah yang sedang menziarahi makam Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Baik teman-teman, mari ikuti bagaimana keseruan selanjutnya di sini. Kalian ya, di tempat di sini sudah terdapat pemakaman atau kompleks pemakaman Tebu Ireng, di mana isinya di sini ya terdapat Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari beserta zuriyah dan seluruh kerabat yang ada di sini. Juga kita dapat lihat teman-teman sekalian bahwasanya di kompleks pemakaman Tebu Ireng ini ternyata juga dilengkapi berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan para penziarah di sini. Kalau kita lihat di timurnya makom ini terdapat joglo dan tempat untuk penziarah berkumpul untuk membacakan doa dan tahlil. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman sekalian, di sini terdapat salah satu artefak kuno sumur peninggalan salah satu sumur 9 sumur tua Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kalau kita tarik ke sini lagi teman-teman, di sini terdapat daftar nama-nama yang dimakamkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Karena di makam pesantren Tebu Ireng ini tidak hanya terdapat makam Hadratus Syekh, juga terdapat makam Presiden keempat Republik Indonesia yakni Gus Dur, serta para zuriyah dan santri dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Baik, itu teman-teman. Salah satu yang menarik perhatian saya di sini ialah di gerbang pintu masuk di sini terdapat mutiara kalam Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang dinukil dalam kitab Al-Tanbihat Al-Wajibat halaman 59 halaman 60 yang berbunyi kira-kira begini: jika suatu amal tidak dilandasi keikhlasan, maka tidak akan tambah kecuali kegelapan di dalam hati, serta barang siapa yang berserah diri pada Allah, maka Allah akan berpihak kepadanya. Itu tadi teman-teman bagaimana suasana di pemakaman Tebu Ireng, yakni pemakaman Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Setelah ini kita lanjut ke pemakaman selanjutnya. Ikuti terus keseruan selanjutnya bersama kami YouTube Tebu Ireng Official. Oke teman-teman santri sekalian, saat ini kita tengah berada di makom Kiai Asy'ari. Memang banyak yang tidak tahu sih di mana lokasi makom ini. Padahal makom ini termasuk salah satu makom yang terpenting dalam berdirinya pesantren Tebu Ireng serta berdirinya Nahdlatul Ulama. Baik teman-teman sekalian, mari ikuti kebersamaan kami, mari ikuti sekarang. Jadi di makom Kiai Haji Asy'ari ini, Kiai Haji Asy'ari itu adalah ayahanda dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari.
makomnya ini terletak sekitar baratnya dari Pondok Pesantren Tubuh Ireng, ya sekitar 1 kilo 2 kilo dari Pondok Pesantren Tubuh Ireng. Dan di sini memang relatif sepi teman-teman, tidak seperti di makom Hadratus Syekh, karena pemukiman makomnya ini ya di desa Keras itu memang sedikit terpencil dari jalan poros utama Kabupaten Jombang. Dan bisa kita lihat teman-teman bagaimana kondisi makom di kompleks makom Kiai Asy'ari ini, yakni yang terletak di Dusun Keras. Baik teman-teman sekalian, saat ini kita telah melaksanakan bacaan doa dan tahlil di makom Kiai Asy'ari. Dapat kita lihat teman-teman bahwasanya kondisi makom di sini ini sangat mendukung sekali untuk teman-teman yang ingin beribadah atau yang ingin menghafal Al-Quran, karena kondisi makom di sini itu lumayan syahdu untuk dibikin. Kondisinya itu sangat tenang, tidak seperti makom-makom di tempat lain, karena ya makom ini sepi pengunjung gitu, karena orang masih banyak yang belum tahu tentang kondisi dan letak makom ini. Selain itu di sini juga dilengkapi berbagai sarana dan prasarana, di mana ada pendopo untuk para peziarah yang mungkin berdoa dan membaca tahlil di sini. Juga di sini dilengkapi masjid, musola dan berbagai sarana dan prasarana lain. Komentar saya terhadap lokasi atau suasana di makom ini sangat luar biasa sekali, suasananya sangat tenang dan cocok bagi teman-teman yang barangkali ingin tirakatan di sini. Ini sangat luar biasa sekali. Baik, ikuti keseruan selanjutnya. Setelah ini kita akan beranjak ke makom Kiai Haji Bisri Sansuri. Baik teman-teman santri sekalian, saat ini kita tengah berada di Pondok Mambaul Ma'arif, tepatnya di kompleks pemakaman Kiai Haji Bisri Sansuri. Kiai Haji Bisri Sansuri atau juga lebih dikenal dengan Kiai Bisri adalah salah satu sosok yang juga berjasa bagi berdirinya Nahdlatul Ulama. Selain itu, Kiai Haji Bisri Sansuri ini juga menjadi besan daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan saat ini kita tengah berada di tepat sebelum masuk ke makom Kiai Haji Bisri Sansuri. Makom Kiai Haji Bisri Sansuri ini ternyata itu terletak di belakang masjid. Dapat kita saksikan di sini teman-teman rombongan sedang siap-siap untuk membacakan doa tahlil, dan setelah dibacakan doa tahlil rencananya akan langsung sholat berjamaah zuhur. Dan di sini tepatnya kayak seperti Tebu Ireng, yaitu makom Kiai Haji Bisri Sansuri ini terletak di dalam pondok pesantren Mambaul Ma'arif. Jadi teman-teman ikuti seruan selanjutnya tetap di channel YouTube Tebu Ireng Official. Baik teman-teman santri sekalian, tadi kita telah melaksanakan tahlil dan doa di makom Kiai Haji Bisri Sansuri. Salah satu keunikan dari makom tersebut ialah makom Kiai Haji Bisri Sansuri ini terletak di pondok pesantren Mambaul Ma'arif. Dan salah satu yang menjadi ikonik utama ketika teman-teman atau orang yang berkunjung ke makom Kiai Haji Bisri Sansuri ini, yakni mulai dari masuk pintu gerbang hingga masuk ke dalam pondok, kawasan pondoknya itu pengunjung akan disuguhkan dengan masjid
Jami' Mambaul Ma'arif yang luar biasa mewah dan megahnya teman-teman. Dan yang menjadi daya tarik saya ketika melangkah di masjid ini, yakni ada salah satu beduk yang ukurannya sangat besar sekali. Bisa dilihat teman-teman, ini beduknya, beduk Masjid Jami' Mambaul Ma'arif. Dan ini menurut saya ini sangat megah sekali beduk ini, luar biasa gede. Dan ini nggak tahu menghabiskan biaya berapa untuk membuat beduk yang dengan ukuran seperti ini. Baik teman-teman, kalau kita lihat ke dalam masjidnya, dan masjid ini lumayan cukup megah sekali teman-teman. Di sini kita lihat di tengah-tengah masjidnya ini terdapat hiasan lampu gantung yang ini barangkali terbuat dari tembaga, dan ini sangat luar biasa sekali. Dan kalau kita masuk ke masjidnya, teman-teman bisa dilihat dinding masjidnya ini terbuat dari tembok yang dilapisi oleh, boleh dibilang kayu, seperti kayu gitu teman-teman. Dan ini mendapatkan kesan yang perpaduan antara tradisional dan modern. Dan ini masjidnya, suasana atau aura di masjidnya ini sangat adem, dan ini sangat cocok sekali untuk teman-teman santri yang melaksanakan pengajian dan ibadah di masjid ini. Ukuran masjid ini juga relatif besar teman-teman, dan sajadah yang kita injak di sini ini sangat empuk sekali. Barangkali ini bukan sajadah main-main ya, ini sajadah lumayan berharga ini. Dan di sini kalau kita lihat berjalan ke masjidnya lagi, jendela masjid ini lumayan terbuat dari jendela yang dikasih hiasan-hiasan berwarna gitu. Jadi orang itu ketika masuk dalam masjid ini gak monoton satu warna. Kemudian di mihrab masjidnya tersebut ada 2 mihrab. Kalau kita lihat dari sini, di depan sana ada itu mihrab khusus untuk imam. Selanjutnya di sebelahnya itu ada mihrab untuk khutbah Jumat. Dan ini masjid saya kira luar biasa sekali untuk masjid sekelas masjid di pondok pesantren. Ini masjid yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, itu tadi perjalanan kita di pondok pesantren Mambaul Ma'arif. Kita telah berziarah ke makam Kiai Haji Bisri Santuri, dan kita telah mengunjungi salah satu ikonik di pondok pesantren Mambaul Ma'arif. Selanjutnya kita akan bertolak ke Tambak Beras. Ikuti keseruan selanjutnya tetap di Kebuiren Official. Terima kasih. Baik teman-teman santri sekalian, kalau tadi kita sudah berkunjung ke pemakaman di daerah Den Anyar, saat ini kita tengah berada di Tambak Beras, yakni tepatnya di makam pahlawan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Baik teman-teman, mari ikuti bagaimana suasana makom Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Makom Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini kalau dilihat dari pintu masuknya itu terdapat gapura yang menandakan bahwasanya lokasi ini adalah lokasi makom Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kemudian setelah itu di sebelah kanannya itu terdapat seperti tempat istirahat, di mana di tempat istirahat itu terdapat tulisan tentang sejarah singkat pondok pesantren Bahrul Ulum dan apa-apa saja yang perlu, hal-hal penting yang disampaikan di sini. Kemudian setelah itu ketika kita masuk tentunya terdapat kamar mandi, air wudhu, dan toilet. Kemudian di sebelah kanan sebelum masuk daerah makom itu terdapat musola untuk para jamaah yang ingin melaksanakan sholat 5 waktu di sini. Kemudian kita beranjak ke kawasan makomnya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini suasananya agak sedikit magis. Karena kalau kita lihat di sini dipenuhi dengan ornamen-ornamen yang sangat menandakan sekali bahwasanya beliau adalah seorang pahlawan dan pejuang di masa Habib Kiai Haji Muhammad Abdul Asy'ari. Banyak yang tidak tahu bahwasanya pendiri koran pertama Nahdlatul Ulama itu adalah beliau, dan yang mengarang lagu Yalal Waton yang
sering dinyanyikan oleh kaum Nahdiyin itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah juga. Dan beginilah kondisi makom Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Bisa dilihat teman-teman di sana itu tempatnya di lokasi makomnya yang terlihat berbeda dari makom-makom yang lain. Itu adalah makom Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kemudian kalau kita masuk ke daerah makom ini, di samping kiri dan kanan itu disajikan berbagai foto kenangan dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dan kondisi tempat jamaah untuk melaksanakan doa dan tahlil di sini ini sangat adem sekali, di mana terdapat kipas angin ya, untuk mengademkan para jamaah meskipun dalam kondisi panas. Dan itu teman-teman, mari kita lihat bagaimana selanjutnya. Tetap bersama kami di Tebuireng Indonesia. Baik teman-teman sekalian, kami telah melaksanakan pembacaan tahlil dan doa, dan akan sedikit mereview lokasi makom Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dapat kita lihat teman-teman, di sisi kiri dan kanan ini terdapat galeri foto kenang-kenangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ini foto yang pertama, foto tanda anggota DPR RI tahun 1955. Dan kalau ditarik ke sini lagi teman-teman, ini foto yang sangat saya idolakan, yakni foto Kiai Haji Abdul Wahab saat Akbel Akbar Nahdlatul Ulama di Kota Medan tahun 1956, di mana pada saat itu pengadaan muktamar saat itu sangat penuh tantangan sekali teman-teman. Dan Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan membawa berdiri di depan ribuan jamaah NU. Kemudian ini ada foto Kiai Haji Abdul Wahab yang secara aklamasi terpilih sebagai Robi Isam PBNU. Selanjutnya ini foto yang terakhir, salah seorang pemuka Nahdlatul Ulama. Ini foto kenang-kenangan di mana Kiai Wahab sedang baca buku atau baca koran saat itu di kursi santainya. Baik teman-teman, itu tadi review makom Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Setelah ini kita akan beranjak ke kompleks pemakaman selanjutnya. Tetap ikuti bagaimana keseruan kami teman-teman sekalian. Tetap di Tebuireng Official. Assalamualaikum. Baik teman-teman sekalian, saat ini kita tengah berada di Dusun Gedang, tepatnya di makom Kiai Haji Usman. Teman-teman sekalian, ini banyak yang tidak tahu nih, siapa sih sebenarnya Kiai Usman itu? Ternyata Kiai Usman itu adalah mbah atau kakeknya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan kita saat ini sedang berada di makom kakek Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri pesantren Tebuireng. Bisa kita lihat teman-teman, ini gerbang pintu masuk makom Syekh Usman. Dan di sini dapat kita saksikan bahwasanya kompleks pemakaman ini masih sangat tradisional sekali. Dan kompleks pemakaman ini kira-kira luasnya hanya berapa ya? 50 meter persegi kurang. Dan di sini terdapat banyak makom para keluarga daripada Kiai Usman. Dan teman-teman di sana sedang membacakan doa dan tahlil untuk Kiai Usman, kakek Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan teman-teman, mari kita ikuti perjalanan selanjutnya.